Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbillah, Ekonomi Syariah 3D. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas UAS dari Makul Fikih Ibadah. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 5. Dari bab 1 yang pertama yaitu masalah toharoh. Toharoh secara bahasa ini artinya bersuci atau bebersih. Nah, toharoh ini apa yang maksud dengan bersuci dan bebersih? Dia bersuci atau berbersih, membersihkan diri dari hadas kecil, hadas besar, dan juga dari najis. Najis banyak macamnya, seperti itu. Ada najis mukhaffafa, mughalladzah, mutawassithah, najis ainiyah, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, toharoh ini apa sih yang dimaksud, pengertian lainnya juga secara umumnya toharoh ini dia bersuci dari hadas dan najis ini untuk melakukan sesuatu ibadah yang bersifatnya dia membutuhkan atas kesucian diri dan bersihan diri. Contohnya misalnya ibadah sholat ini dia dalam syarat melakukan sholatnya, syarat sah sholat itu harus suci dari hadas dan najis, baik daripada diri kita sendiri maupun dari pakaian maupun dari tempatnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, toharoh ini ada apa saja gitu kan. Yang perlu kita tadi sudah saya singgung bahwa kita harus menghilangkan hadas kecil, hadas besar maupun najis. Nah, caranya yang pertama hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil ini adalah dengan berwudu. Dan apa sajakah yang menyebabkan hadas kecil? Apa sih hadas? Hadas ini apa sih? Hadas ini adalah bukan sesuatu yang nampak, teman-teman. Bukan seperti najis yang tampak. Tetapi hadas ini sesuatu perbuatan yang menyebabkan kita berhadas namanya. Jadi ini contoh ya, salah satu yang menyebabkan kita berhadas yaitu adalah kentut pada mazhab Imam Syafi'i. Kentut, lalu hadas kecil, ingatkan lagi hadas kecil, kentut, lalu keluarnya sesuatu dari dua jalan, maksudnya kubul dan dubur, itu menyebabkan hadas kecil. Nah, cara mensucikan hadas kecil ini dia adalah dengan berwudu. Nah, wudu itu apa? Wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Apa hukumnya wudu? Wudu itu hukumnya bisa menjadi wajib apabila kita ingin melaksanakan sholat. Seperti yang diterangkan dalam usul fikih, amrun bisyai amrun biwasailihi, amrun bisyai amrun biwasailihi. Memerintahkan, Allah itu memerintahkan kita wajib sholat, tapi tidak memerintahkan kita wudhu kan, hanya mewajibkan kita sholat. Tapi untuk menjalankan sholat itu harus wudhu, berarti wudhu di situ ikut menjadi wajib, seperti itu. Wudhu ini rukunnya ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh muka. Niatnya tadi itu bersamaan dengan membasuh wajah. Lalu selanjutnya yang ketiga membasuh tangan, ya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Lah, mengusap sebagian kepala ini beda ya. Bedakan kata-kata membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu air itu harus mengalir dari tangan kita. Misalnya ini tangan dibasuh, berarti airnya ini harus ngalir. Kalau airnya tidak ngalir, cuma digini, ini bukan membasuh tapi mengusap. Dan ini belum mencukupi untuk menjadi sahnya wudu. Nah, kalau kepala ini hanya mengusap set, walaupun tidak mengalir tidak masalah, sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Lalu selanjutnya yang terakhir apa? Membasuh kaki. Nah, tangan tadi untuk wajah yang pertama tadi ya. Untuk yang pertama niat itu dibarengi dengan memuji wajah. Jadi pas nawaitul wudu'a, aniatkan mahalluhu fi qalbi. Aniat mahalluha fi qalbi. Nah, jadi pas bebarengannya sentuhan pertama air ke wajah, itu bebarengan juga niat di dalam hati kita. Jadi niat itu bukan yang disebutkan di dalam mulut, enggak. Kenapa? Karena ya memang niat itu tempatnya di hati. Mahalluha fil qalbi, laisa fi fami.
Seperti itu teman-teman. Jadi bebarengan mengusap wajah. Wajah ini batasnya sampai mana? Ini ada batasnya wajah. Wajah ini batasnya ini yang depan ini. Sampai kalau di atas ini batas tumbuhnya rambut. Sampai tumbuh rambut ini, tumbuh rambut, batas rambut yang tumbuh ini berarti yang tidak tumbuh rambut ini disebut wajah. Seperti ini. Kalau bawah sampai di sini dagu ini. Nah, untuk kumis, alis, apalagi jenggot itu harus kita ratakan dengan air biar meresap semuanya. Dan sesuatu yang menghalangi air masuk kepada kulit berarti itu dia tidak sah wudunya. Lalu selain tangan ini yada ini ma'al mirfaqo ini, dari tangan ujung ini sampai ke siku. Nah, sampai ke siku. Terus mengusap sebagian rambut, ini sebagian terserah. Sebagian rambut. Cek segini aja cukup. Beda lagi kalau mazhab Imam Malik yang harus seluruh rambut ya. Apa minimal separuh kalau nggak salah. Kalau mazhab Imam Syafi'i yang sebagian cek cukup. Nah, lalu selanjutnya kaki itu sampai ka'bain atau sampai mata kaki. Itu yang wajib. Dari bawah sampai mata kaki itu harus terkena air. Dan yang terakhir, rukun yang terakhir yaitu adalah tartib. Yang tartib, jadi berurutan, tidak boleh sampai wudu langsung kaki dulu, itu tidak boleh. Seperti itu tata cara wudu. Lalu niatnya nawaitul wudu'a li ghafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Nah selanjutnya atau hal yang selanjutnya itu menghilangkan hadas besar. Menghilangkan hadas besar ini dia adalah dengan mandi wajib. Nah, apa saja sih yang menyebabkan dia diwajibkan untuk mandi besar? Ada 7 teman-teman. Yang 3 ini perempuan sama laki-laki gabung, yang 4 ini enggak. Yang 4 gabung, yang 3 ini khusus perempuan. Saya sebutkan aja ya. Yang pertama itu junub, yang bersama. Junub ini keluarnya air mani, terus berhubungan badan. Ya berhubungan badan. Keluar air mani ini laki-laki perempuan, berhubungan badan laki-laki perempuan. Ada 6 apa ada 7 ya, pokoknya sekitar itu lah. Terus mati, orang mati laki-laki perempuan yang mati ini dia mengandung hadas besar, makanya mayit itu dimandikan. Terus ada yang khusus perempuan juga itu haid, nifas, wiladah. Nah seperti itu khusus perempuan teman-teman, laki-laki enggak. Lalu tata cara mandi, rukun-rukunnya mandi ini teman-teman, yaitu ada ya kalau Imam Romli itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua membersihkan diri dari najis, apapun najisnya di badan. Yang ketiga yaitu takmimul ma fil badan, atau meratakan air ke badan. Imam Romli. Tapi kalau Imam Nawawi itu ada 2. Hanya niat dan takmimul ma fi badan. Maksudnya pokok mereka pendapatnya berbeda gitu teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Imam Nawawi ini dia sebenarnya juga ada yang namanya menghilangkan najis di badan, ini dihilangkan juga. Hanya saja menurut Imam Nawawi dia cukup sekali basuhan. Ketika kita mandi besar sudah meratakan air ke badan, najis sudah hilang berarti kan, sudah semua badan hilang, berarti ini sudah cukup untuk mandi besar, sudah sah. Tapi kalau Imam Romli enggak, kita harus basuh dulu semuanya, menghilangkan najis dulu. Setelah kita udah menghilangkan najis baru takmimul badan, berarti hitungannya 2 kali siram ke seluruh badan gitu. Kalau Imam Nawawi cukup 1 kali. Nah selanjutnya teman-teman, menghilangkan najis sih seperti biasa lah ya. Kalau mutawasito ya dihilangkan airnya sama bendahnya dihilangkan, bekasnya dihilangkan seperti itu. Kalau mungkin masuk lah ya muhaffafa ya, muhaffafa itu najis bayi yang sebelum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, dan bayi laki-laki bukan bayi perempuan. Air kencingnya itu dia najis muhaffafa. Najis muhaffafa itu cukup disiram, dipercikan air itu sudah suci.
Terus ada juga najis mughalladzah, najis air liurnya babi dan anjing. Nah, jadi ya kalau air liur babi dan anjing ini cara mensucikannya ya cukup dengan tidak cukup. Bukan, maksudnya dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dengan debu. Lalu bagaimana kalau ada pertanyaan dengan sabun? Salah satunya di syariat itu dia dengan debu bukan dengan sabun. Ya, lah hukum dengan debu atau tanah ini dia hukumnya mutlak. Jadi tidak boleh ditawar lagi dengan sabun bagaimana seperti itu. Tidak boleh. Jadi mutlak. Tuh. Nah, selanjutnya pengganti bersuci. Pengganti bersuci. Bersuci ini kan banyak ya, istinja itu kan juga termasuk bersuci. Bersuci ini dari tadi yang kita bahas, menghilangkan hadas, menghilangkan anu semuanya itu menggunakan air. Bisa alat bersuci ini sebenarnya dua. Kalau istinja ini untuk dengan air dengan batu. Tapi kalau untuk bersuci hadas tadi dan mandi wajib harus kecil hadas besar itu dengan air. Lah, ketika misalnya pada Pontianak ini waktu itu pernah kemarau panjang sehingga mungkin tidak ditemukannya air. Mungkin seperti itu. Misalnya kita berada di padang mahsyar, padang araf, padang pasir yang luas tidak ketemu air. Lalu bagaimana cara kita mensucikannya? Biar kita pengen sholat, maka yang kita lakukan adalah bertayamum. Nah, bertayamumnya seperti apa teman-teman? Tayamum ini adalah pengganti dari wudhu tadi, wudhu, mandi wajib, mandi itu. Ada mengurangi pesisir untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ketika tidak ada air maka bertayamum. Nah, tayamum ini tata caranya. Langsung ada kita ke tata caranya. Yang pertama niat, tentunya niat. Yang pertama itu syaratnya tayamum itu kita harus mencari air. Kalau memang sudah kita cari-cari tidak ketemu, barulah kita tayamum. Nah, tayamum ini dia hanya dua. Yang pertama dia kan tidak pakai air tapi pakai debu yang halus di bawah-bawah itu, yang jangan yang najis ya, maksudnya yang di bawah meja atau yang suci lah pokoknya debunya. Lalu tata caranya tayamum ini hanya membasuh bukan membasuh sih bahasanya, meratakan debu ini dua, hanya pada wajah dan kedua tangan. Tata caranya seperti ini. Jadi tangan ini dia diusapkan ya. Pokok diratakan seperti itu, diratakan satu kali, jadi satu kali tapi diratakan. Lalu yang kedua tangan ini dia juga diratakan. Misalnya kita ambil debu tek kita bersihkan, kita ambil debu misalnya ya, kita ambil debu dua sisi tangan kita bersihkan sampai ke bawah, terus kita putar di sini, kita ini kan satu kali. Begitu sebaliknya, dari sini ya, putar, kita ratakan, itu tayamum. Dia untuk menghilangkan. Tayamum untuk hadas kecil, hadas besar sama seperti itu. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, yaitu tentang sholat ya, sholat. Nah, sholat ini secara bahasa yaitu adalah doa kita kepada Allah, meminta. Nah, secara istilahnya sholat ini adalah suatu ibadah yang menyangkut di dalamnya itu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Lalu sholat ini teman-teman, ini udah jelas kan, ayatnya udah jelas, waqimus sholah, dalam Al-Quran udah jelas waqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Berarti sholat ini hukumnya wajib. Ada juga sholat yang hukumnya sunnah. Lalu kata Nabi Muhammad, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi tata cara kita sholat ini kita meniru Nabi Muhammad, sahabat meniru Nabi Muhammad, terus tabiin mengikuti sahabat, tabiin mengikuti tabiin, terus dan seterusnya sampai kepala kita mengikuti guru-guru kita. Lalu selanjutnya ada syarat, ada rukun teman-teman. Ada syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama ini yang perlu kita ketahui, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Nah, yang namanya syarat ini dia sesuatu yang berada di luar sholat.
Syarat mendaftar pekerjaan berarti sebelum dia mendaftar dia harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Berarti sebelum sholatnya. Syarat wajib sholat ini ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu Islam. Maka kalau orang tidak Islam tidak wajib sholat. Yang kedua balik. Balik itu sudah ya kalau laki-laki kan sudah ditandai dengan keluarnya air mani gitu, atau sudah lebih dari umur 15 tahun. Kalau perempuan sudah haid. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu akil, berakal. Orang yang berakal wajib sholat. Kalau tidak berakal tidak wajib sholat teman-teman. Orang gila gitu, ini tidak wajib sholat, memang tidak wajib. Itu syarat wajib sholat 3. Selanjutnya syarat selanjutnya teman-teman, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ini ada 4. Yang pertama kita harus suci dulu. Suci dari hadas kecil, najis, hadas besar, itu harus suci semuanya. Yang kedua kita harus menutup aurat. Aurat laki-laki baina surah wa rukbah, dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan itu seluruhnya kecuali telapak tangan dan muka. Selanjutnya yang ketiga kita mengetahui waktu masuknya sholat. Terserah entah kita berpatokan pada jam, berpatokan pada TV. Yang penting kita sudah tahu bahwa ini udah masuk waktunya sholat duhur, ini sudah masuk waktunya sholat asar. Yang keempat, yang terakhir, kita harus mengetahui arah kiblat, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini berarti kita harus tahu arah kiblat. Itu syarat sahnya sholat. Terus selanjutnya rukun sholat ada 18. Yang pertama niat, takbir, terus membaca Al-Fatihah, terus ruku, tumakninah, itidal, tumakninah, dan seterusnya sampai salam. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu semua rukun-rukunnya. Kalau saya jelaskan satu-satu panjang nanti video ini. Nah selanjutnya setelah rukun, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat seperti banyak, ada berapa ya? Lupa saya. Ya pokoknya ya kentut, bang menyebabkan hadas itu, tiba-tiba berhadas kecil, berarti batal sholatnya. Terus 3 kali gerakan anggota badan yang besar, misalnya tangannya gini-gini, duduk, nah, itu kan batal, batal. Lebih dari 3 kali batal. Baik, selanjutnya sholat ini teman-teman ada banyak hukumnya. Yang pertama ada yang sholat wajib. Sholat wajib ini seperti sholat wajib ini sholat 5 waktu, ini wajib. Ada juga yang dia fardunya fardu, kalau tadi sholat 5 waktu itu kan fardu ain. Ada juga yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini dia apabila di desa itu sudah mengerjakan salah satu maka yang lain gugur. Contoh sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Ada juga sholat sunnah ini banyak macam, tahajud, duha, rawatib, DKK, DLL dan lain-lain. Banyak, tawitir, tasbih, ya pokoknya banyak lah sholatnya. Nah, terus sholat berjamaah. Kita sekarang bahas sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini berarti dalam hadis Nabi itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, isnani fama fauqahuma jamaah, 2 dan selebihnya, 2 orang dan selebihnya itu berjamaah. Berarti jamaah di sini dia cukup dari 2 orang. 2 orang ini sudah sebut jamaah. Lah apa sih kelebihan sholat jamaah? Nah, untuk sholat fardu kelebihan berjamaah ini adalah sholatul jamaati, yang kalau dalam hadis Nabi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salatul jamaati afdalu min salatil fardi bisab'i wa ishrina darajat. Salat jamaah ini lebih utama daripada salat fardu 27 derajat. Maksudnya apa? Kalau misalnya salat kita salat sendirian itu pahalanya 1, kalau salat berjamaah kita mendapatkan 27 pahala. Lalu kalau salat jenazah itu juga ada keutamaannya. Salat jenazah kalau berjamaah apabila ada lebih dari 3 shaf, ada hadis Nabi itu, tidak salah. Apabila lebih dari 3 shaf, dia maka akan diampuni, si mayit ini akan diampuni dosa-dosanya. Nah, selanjutnya sholat qiyamul lail, sholat sunnah. Qiyamul lail yang disebut ini banyak pemahaman salat tentang qiyamul lail dengan sholat tahajud. Sholat qiyamul lail ada sholat malam yang didirikan sebelum tidur.
ya, sebelum tidur. Malam sebelum tidur, maka itu disebut sholat qiyamul lail. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah tidur, misalnya kita sholat jam 8, belum tidur kan dari awal, jam 8 malam kita sholat, belum tidur, ini disebut qiyamul lail. Terus kita tidur, bangun jam 3, kita sholat lagi maka itu disebut dengan sholat tahajud. Ada kalau tahajud ini dia untuk jumlahnya bebas. 2 rakaat dikerjakan 2 rakaat untuk mau berapa 100 rakaat 200 rakaat terserah. Yang penting kita kerjakannya 2 rakaat. Nah, ada juga sholat witir setelah itu. Ada sholat witir. Sholat witir ini dia pokoknya ganjil 1 sampai 13. Nah, selanjutnya ada habis itu sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh ini dia fadilahnya besar sekali teman-teman. Dia bahkan khairum minad dunya wa ma fiha. Sebutkan fadilahnya itu dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu selanjutnya kalau ba'da subuh tidak ada. Setelah waktu subuh ini dia waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Terus ada sholat duha. Sholat duha 8 rakaat. Baik mau 2 rakaat bisa sih, minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Nah, sholat duha ini salah satu fadilahnya yaitu melancarkan rezeki. Sholat duha. Ya sholatnya 2 rakaat seperti biasa. Cuma niatnya saja yang dibedakan. Pokoknya setiap sholat itu teman-teman pelaksanaannya sama sekali. Mungkin cuma sholat witir itu bisa dikerjakan 3 rakaat langsung, bisa 1 rakaat karena harus ganjil kan. Semuanya sholat itu sama, pengerjaannya sama. Hanya saja ada sedikit yang berbeda seperti sholat tasbih, sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu berbeda. Untuk sholat yang itu sama saja, hanya dia berbeda niat di dalam niatnya. Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman, sekarang sholat gerhana, ada kusuf dan khusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, sholat gerhana ini dia lebih sedikit unik karena dikerjakan dengan 2 kali berdiri, 2 kali al-fatihah, 2 kali ruku. 2 kali ruku juga. 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Dalam 1 rakaatnya. Nah, sholat gerhana ini teman-teman hukumnya sunnatun muakkadatun atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa kok dulu itu dilaksanakan adanya sholat gerhana? Sholat gerhana ini sebenarnya dulu teman-teman, saat terjadi gerhana ini manusia takut semua, tidak tahu apa nih, ada apa bencana, ada gini-gini. Lalu sebenarnya Rasulullah berkata ini bukan ada bencana, ini memang fenomena alam seperti itu. Jadi karena kita itu Rasulullah itu sangat takjub dengan, maksudnya ini fenomena alam yang jangan terjadi kan. Maksudnya